Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube Info Aura Panca. Seperti yang dijanjikan oleh Menteri Bahlil, bahwa berdirinya Eco City di Rempang, itu akan meningkatkan kesejahteraan warga Rempang. Benarkah demikian? Simak videonya, jangan di skip, akan kita bahas situasi Rempang hari ini, yang katanya batal dikosongkan. Dan apakah pengosongan yang dibatalkan itu, merupakan tanda dibatalkannya juga proyek Eco City? Yuk kita simak infonya. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia mengatakan, Insya Allah, pengosongan tanggal 28 September, kita melihat perkembangan, dan kita sedang berbicara, bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting ialah, cara-cara komunikasi yang baik, kata Bahlil usai menggelar rapat teknis di Hotel Marriott, Harbour Bay, Kota Batam, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Dalam pernyataan Bahlil tersebut, berarti kawasan yang masuk dalam proyek City, itu memang akan dikosongkan, namun sepertinya itu belum pasti, karena masih akan dilakukan cara-cara komunikasi yang baik, seperti yang diucapkan oleh Bapak Bahlil. Ketika saya telusuri infonya, kawasan Rempang memang belum ada pengosongan. Karena masih ada aktivitas seperti biasa yang dilakukan oleh warga setempat, info ini saya dapatkan dari media online Tempo. Dan rencana yang sudah disepakati oleh Menteri Bahlil, untuk pengosongan lahan Rempang tanggal 28 September tahun 2023, memang dibatalkan. Dengan pembatalan tersebut, apakah proyek Eco City dibatalkan juga proyeknya? Menurut saya tidak, karena kita tahu, siapapun yang akan menghalangi proyek tersebut, maka akan dipiting oleh Panglima TNI, Bapak Laksamana Yudo Margono, walau beliau sudah ngeles dan telah minta maaf dengan pernyataannya tersebut. Dan juga akan dibuldoser oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga proyek tersebut adalah kebijakan dari Presiden Jokowi, yang dia sebut sebagai proyek strategis nasional. Dan apakah yang dikatakan oleh Menteri BKPM, Bapak Bahlil, bahwa proyek tersebut akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan Rempang? Pertanyaan tentang hal ini, telah dijawab oleh Ombudsman RI Yohanes Widiantoro. Beliau mengatakan, janji kesejahteraan masyarakat Pulau Rempang, akan lebih baik dengan adanya Rempang Eco City belum bisa dilihat secara konkret. Salah satunya soal penyerapan tenaga kerja, saya pun nggak bisa menjawab bahwa itu menciptakan sekian lapangan pekerjaan. Pertanyaannya juga, siapa yang nanti bekerja di situ? Kata Yohanes ketika ditemui di kantor Ombudsman pada Rabu, tanggal 27 September tahun 2023. Yohanes menuturkan, mayoritas masyarakat Pulau Rempang berprofesi sebagai nelayan. Karena itu, menurutnya, tidak semudah itu mereka bisa terlibat dan dipekerjakan ketika ada industri dari proyek Rempang Eco City. Tak cuma jaminan kesejahteraan yang belum konkret, Yohanes menyoroti upaya relokasi warga demi terrealisasinya proyek strategis nasional ini. Menurut Yohanes, memindahkan masyarakat dari tempat tinggal dan kehidupan yang sudah dijalani puluhan tahun bukan perkara mudah dan sederhana. Sebab, hal itu sama saja dengan mencabut keberadaan habitat masyarakat yang sudah turun-temurun. Yang paling memungkinkan adalah bagaimana kemudian proyek ini berkompromi dengan eksistensi warga-warga kampung tua, kata Yohanes. Apalagi, kata dia, sebenarnya masyarakat tersebut secara historis yuridis mendapat pengakuan sejak lama. Tapi kemudian tidak tuntas dan mereka malah tergusur. Itu masalahnya, dan itulah jawaban Ombudsman RI Yohanes. Artinya pernyataan Menteri Bahlil masih diragukan, karena tidak mudah dan tidak semanis ucapannya Bahlil, dengan memindahkan kediaman rakyat Rempang yang sudah berpuluh-puluh tahun ditempati, dan warga bisa percaya saja dan mau dipindahkan dengan ucapan manisnya pemerintah, yang kita tahu, dan semua yang mengikuti jejak digitalnya. Janji pemerintahan saat ini, pastinya gak mau dibohongi terus. Kesimpulannya, proyek Eco City tetap akan dilaksanakan seperti keinginan oligarki, pengusaha kaya milik Cina, keinginan Luhut Binsar Panjaitan, keinginan Erick Thohir yang memang mereka ikut terlibat di dalam perusahaan miliknya. Dan tentu saja keinginan mereka akan disetujui oleh Presiden Jokowi. Jadi jika nanti kedepannya tidak ditemukan titik temu yang baik, pastinya gejolak dan bentrokan antara rakyat vs aparat, pastinya akan terjadi lagi. Karena dari dulu begitulah cara yang diambil pemerintahan saat ini, dan mirisnya itu dianggap cara yang benar, dengan mengatasnamakan untuk pengamanan. Padahal rakyat bukan untuk melawan, tapi seharusnya didengarkan keluhan rakyat, hak-hak rakyat yang terzolimi, karena secara paksa mereka harus digusur dari tempat tinggalnya. Padahal mereka dan nenek moyangnya adalah pemilik kedaulatan bangsa ini, nenek moyangnya yang berjuang mempertahankan bumi Melayu dari penjajahan. Malah mereka yang diusir, mereka yang dizolimi hak-haknya. Atas nama investasi strategis nasional, tapi faktanya yang menikmati kekayaan bumi Indonesia adalah bangsa asing dan asing. Bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tapi untuk kepentingan kesejahteraan kelompok-kelompok mereka yang sudah kaya raya. Rakyat hanya dibebani dengan bayar pajak yang makin naik,
bayar tarif listrik yang makin tinggi, juga kenaikan BBM yang selalu diikutin dengan kenaikan kebutuhan sembako dan harga-harga kebutuhan lainnya. Jadi stop bicara soal demi kesejahteraan rakyat, demi keadilan rakyat, demi memberi rasa aman kepada rakyat, jika itu cuma untuk pemanis janji politik menjelang pemilu. Dan faktanya rakyat selalu dibenturkan dengan aparat, jika rakyat menolak kebijakan yang dinilai tidak berpihak untuk mereka. Rakyat sudah cerdas, melihat fakta yang ada, dan sudah muak dengan janji-janji menjelang pemilu. Rakyat hanya butuh kepastian, butuh kejujuran dan tanggung jawab dari pemimpin negeri ini. Karena kalian digaji dari uang pajak rakyat, jika kalian punya hati nurani, belalah untuk kepentingan rakyatmu, bukan malah membela untuk kepentingan oligarki dan kelompok-kelompok yang telah puluhan tahun menikmati kekayaan bumi Indonesia. Kesimpulan soal tema Rempang, apakah benar pernyataan Menteri Bapak Bahlil, rakyat di Rempang akan ditingkatkan kesejahteraannya? Jawabannya belum tentu benar dan belum meyakinkan. Apakah dengan pembatalan pengosongan kawasan Rempang, berarti akan dibatalkan juga proyek Eco City? Jawabannya tidak, seperti yang sudah saya uraikan penjelasan di atas. Demikianlah soal info Rempang hari ini. Jika bermanfaat, jangan lupa bantu supportnya, like, share, subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih, salam perubahan.